Sosok itu mencoba untuk menyentuh dahi Jessica, tetapi ia mengurungkan niatnya. Sosok itu hanya terlihat tersenyum, dengan wajah yang begitu sayu, seolah tengah berharap kepada Jessica dan juga adiknya. Perlahan sosok itu menghilang, bersamaan dengan terbukanya mata Amel. Amel mencoba untuk bangkit dan duduk bersandar. Ia memegangi kepalanya, yang masih terasa sakit. Sementara itu kakaknya masih terbaring di sampingnya. Amel kebingungan, siapa yang membawanya ke sini? "Kak Jessica," kata Amel sambil sedikit mendorong badan kakaknya. Tidak ada jawaban dari kakaknya. Amel menatap wajah sang kakak, terlihat begitu pucat. Ia semakin dibuat bingung. Ada apa barusan? Tidak lama setelah itu, sang kakak membuka mata perlahan, lalu bangkit dan memegangi kepalanya. "Kakak nggak apa-apa," ucap Amel memastikan. Sama seperti adiknya, Jessica terlihat kebingungan. Ia melihat ke sekitar. Tunggu, ujar Jessica. Adiknya menatap ke arahnya. "Seingat aku tidak di kasur," sambung Jessica. "Maksudnya, Kak?" Lupakan saja, Mel." Jessica tidak mau berpikir panjang. "Terus, aku kenapa bisa di kamar, Kak?" Amel penasaran. "Kalau kamu aku yang bopong, Mel. Berat sekali badan kamu," celetuk Jessica sambil sedikit mendorong adiknya. "Yaelah, sedikit doang," ujar sang adik. Hari mulai malam. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Jessica yang masih terlihat lemas segera turun dari ranjang dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Amel menyusul kakaknya turun dari ranjang, tetapi ia bergerak menuju pintu kamar lalu keluar. Amel menuruni anak tangga dengan perlahan. Tidak sengaja ia berpapasan dengan Bi Rumi yang terlihat terburu-buru. Bi Rumi mendadak berhenti. Ia berbalik badan. Iya, Nak." "Dari mana, Bi?" Bibi dari belakang. Habis membersihkan bunga sama bersihin kolam." Amel mengangguk. "Makan malam sudah siap di meja ya. Bibi mau ke kamar dulu." Bi Rumi lantas meninggalkan Amel sendirian. Tidak ada yang aneh dalam pikiran Amel. Ia hanya heran saja dengan sikap Bi Rumi akhir-akhir ini. Amel kembali berjalan menuju pintu depan. Ia hendak menikmati suasana sore sambil jalan-jalan sekitar komplek. Namun saat membuka pintu, Amel dikagetkan dengan Reno yang mengintip dari balik pagar. "Reno?" ucap Amel seraya menghampiri anak kecil tersebut. Reno menyadari kedatangan si Amel. Ia tersenyum tipis. Wajahnya sedikit muram. Terlihat matanya berkaca-kaca. Amel lalu menunduk dan mendekatkan kepalanya ke arah anak tersebut. "Kamu kenapa, Reno?" tanya Amel. Reno hanya menggeleng. "Kamu habis berantem sama Bang Hadi?" tanya Amel kembali. Lagi-lagi Reno hanya menggelengkan kepala. "Ayo masuk ke rumah." Amel memegang tangan bocah tersebut. Namun Reno melepaskan dengan kasar. "Tidak mau," ucap Reno dengan keras. Mama. Reno tiba-tiba memanggil mamanya. "Reno, kamu kenapa, Ren?" Melihat sikap Reno, Amel terlihat panik. "Mama, mau mama." Reno merengek dengan kencang. Amel mencoba memeluk bocah itu, tetapi lagi-lagi Reno mendorongnya dengan kencang hingga Amel tersungkur. "Reno," Amel menaikkan nada bicaranya. "Kakak jahat. Kakak mau ajak aku ke rumah monster kan?"
Reno membentak Amel. "Apa yang kamu bicarakan, Reno?" Amel bangkit lalu berdiri dan kembali mendekati Reno. "Semua orang jahat," bentak Reno lalu pergi. "Reno!" Amel mengejar anak itu. Amel khawatir ia akan pergi jauh dan membuat Hadi panik. Reno terus berlari kencang ke arah taman, sementara Amel terus memaksakan nafasnya agar tidak tertinggal langkah kecil bocah tersebut. Namun meskipun kecil, nyatanya kecepatan anak itu berlalu jauh lebih cepat dibanding si Amel. Kini Amel kehilangan jejak Reno. "Reno!" Amel terus memanggil di sekitar taman. Taman nampak sepi. Tidak ada satupun manusia di sana. Amel mencoba mencari di bagian sudut taman. Namun ia sama sekali tidak menemukan jejak bocah kecil itu. Bagaimanapun juga, waktu hampir menunjukkan pukul 6 sore. Ia harus segera membawa Reno pulang sebelum Hadi mencarinya. Lalu tiba-tiba, hembusan angin melewati telinganya. Amel berbalik badan. Tidak ada siapa-siapa. Perasaannya mulai tidak enak. "Reno!" Amel masih terus memanggil nama anak itu. Suara ayunan yang tiba-tiba bergerak karena angin membuat Amel sedikit panik. Lampu pojok taman tiba-tiba menyala, tetapi remang-remang. Amel mulai terlihat gelisah. Ia ingin segera pergi dari sini. Tapi bagaimana dengan Reno? Sebuah tangan menepuk bahunya. Amel berbalik. Sosok perempuan berbaju hitam berdiri di belakangnya. "Nyari siapa?" tanya ibu tersebut. "Nyari adik saya, Bu," jawab Amel. Ibu itu mengangguk. "Anaknya laki-laki." Amel mengangguk. Ibu itu lalu mengarahkan telunjuknya tepat ke pojok taman dekat dengan perosotan. Amel lalu berbalik. Terlihat anak kecil yang tidak asing baginya tengah duduk di kursi dekat perosotan. "Reno," ucap Amel. "Terima kasih." Belum sempat Amel berbicara, sosok perempuan tersebut telah lenyap dari hadapannya. Amel tidak peduli dengan hal itu. Ia segera berlari menghampiri si Reno yang terlihat menangis membelakanginya. Amel berjalan pelan, mencoba mendekati tubuh mungil itu. Langkahnya berhenti saat jarak mereka hanya berselisih beberapa hasta saja. "Reno, Reno!" Amel memanggilnya dengan pelan. Reno masih saja tidak mau berbalik badan. Suara tangisannya begitu terdengar. "Maafin kakak ya, Reno," ucap Amel. Reno terlihat tidak peduli. Amel mengarahkan tangannya ke pundak Reno. Namun saat tangan tersebut menyentuh baju Reno, tiba-tiba anak itu terdiam. "Reno!" Amel melepaskan tangannya. Ia mundur perlahan dari tubuh anak kecil itu. Reno bangkit dari duduknya. Ia berbalik badan ke arah Amel. Dek! Amel terkejut. Ia sama sekali tidak bisa bergerak. Mulutnya seakan terkunci. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang tengah ia lihat saat ini. Wajah anak kecil yang manis itu kini terlihat hancur. Darah mengalir deras dari lehernya, membasahi seluruh baju yang ia kenakan. Kamu siapa?" Amel bertanya dengan tersengal. "Aku Reno, Kak," jawab Reno tersenyum. Lehernya ia patahkan ke samping, hingga membuat darah segar semakin mengalir deras. Amel tidak tahu harus berbuat apa. Ia terus mundur perlahan. Namun anak itu justru semakin mendekat. "Ayo Kak, cari mamaku," ucap Reno dengan kepala yang hampir terputus.
Tidak, kamu bukan Reno. Amel masih tidak percaya. Aku Reno, Kak. Brak! Kepala bocah itu jatuh ke tanah dan menggelinding tepat di kaki Amel. Amel semakin panik. Ia melihat ke bawah. Wajah di kepala itu masih tersenyum. Amel melihat kembali ke depan. Badan Reno masih berdiri tegak di sana, bahkan tanpa kepala. Darah tidak hentinya mengalir dari leher anak itu. Nafas Amel semakin kencang. Ia mencoba memejamkan matanya, lalu menarik nafas. Kemudian ia berlari kencang meninggalkan badan dan kepala bocah tersebut. Langkah kaki Amel semakin cepat, tidak peduli dengan sekitar. Yang terpenting ia menjauh dari taman dan juga anak itu. Amel tidak berhenti di rumahnya. Ia bergegas menuju rumah Hadi. Amel menggedor pintu rumah Hadi dengan cukup kencang. Tidak perlu menunggu lama. Laki-laki berkulit putih itu segera keluar dari dalam rumah. Kak, kasih tahu aku siapa Bintang dan Reno sebenarnya, bentak Amel kepada Hadi. Hadi yang baru saja selesai beribadah mencoba menenangkan suasana. Kamu sudah tahu? Hadi balik bertanya. Jadi sebenarnya? Amel memelankan suaranya. Hadi mengangguk. Tidak lama setelah itu, sosok gadis kecil muncul di belakang Hadi. Sosok itu nampak tidak asing bagi Amel. Bintang? Amel memanggil dengan lirih. Bintang muncul bukan dengan wajah seperti biasanya. Kali ini menampakkan sosok asli dari dirinya, sama seperti si Reno. Amel menatap Hadi. Mereka saling tatap untuk beberapa saat. Sementara Bintang ia masih berdiri dengan wajah lesu dan pucat. Kaos yang ia kenakan terlihat penuh darah. Nampak ada luka tusukan di bagian perut. Amel berjalan ke arah Bintang. Ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Kedua tangannya memegang bahu gadis itu. Mata mereka saling tatap beberapa lama. Sampai akhirnya, Bintang menjadi sosok gadis cantik seperti biasanya. Reno kemana, Kak? Tanya si Bintang. Amel langsung berdiri tegak. Ia teringat Reno yang tadi ia tinggalkan di taman. Kak Hadi. Amel berbalik. Hadi menatap dengan serius. Reno, dia di taman, ucap Amel. Hadi terlihat kaget. Serius kamu? Amel mengangguk. Bintang, kamu di sini ya nak. Biar kakak dan Kak Amel cari adik kamu dulu, ucap Hadi. Bintang tersenyum. Amel dan Hadi segera bergegas menuju taman. Mereka mempercepat langkahnya. Suasana kompleks sangat sepi, karena memang malam hari seperti ini. Tidak banyak kegiatan untuk warga komplek mereka. Sesampainya di taman, keduanya melihat sekeliling, mencari di berbagai sudut. Namun mereka masih tidak menemukan si Reno. Reno, panggil Hadi sambil terus mencari. Reno, sahut Amel. Amel dan Hadi masih belum berputus asa untuk terus mencari anak itu. Tidak mungkin dia pergi jauh dari sini. Hadi tahu Reno adalah penakut. Meskipun dia hantu, tapi dia juga sama seperti anak pada umumnya, yang juga takut dengan lingkungan baru ataupun orang-orang baru. Amel berhenti sejenak. Ia duduk di sebuah bangku. Ia melihat jam di tangan. Sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pasti kakaknya di rumah juga sibuk mencarinya. Di mana anak itu? Ucap Hadi sambil menyusul duduk di samping Amel. Amel melirik ke arah Hadi sejenak. Ia juga sama capeknya dengan Hadi. Bahkan dari sore,
Dia tidak mungkin pergi jauh. Dia penakut, ujar Hadi. Amel menghela nafas, lalu bersandar di tiang lampu dekat dengan tempat duduknya. Tidak lama setelah itu, ia mendengar suara rintihan anak kecil dari kejauhan. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Ia yakin tidak salah dengar. Bentar kak. Hadi memalingkan wajahnya ke arah Amel. Kakak dengar suara itu? Tanya Amel. Hadi mengerutkan dahinya. Ia mencoba mencari suara yang Amel maksud. Iya, aku dengar, ucap Hadi terlihat sumringah. Itu suara Reno. Hadi langsung bangkit dari duduknya, disusul dengan Amel. Kakak yakin itu suara Reno? Tanya Amel. Iya Mel, aku yakin. Aku tahu kok. Hadi dan Amel langsung mencari sumber suara tersebut. Mereka terus menyusuri ulang taman itu. Lampu taman yang remang-remang semakin menyulitkan pandangan mereka. Namun keduanya sama sekali tidak putus asa. Hingga akhirnya, Amel melihat anak kecil duduk di balik semak-semak. Reno! Amel memanggilnya dengan lirih. Sejujurnya ia masih takut kalau Reno menampakkan wajah aslinya. Hadi yang mendengar suara Amel lantas menghampiri. Reno! Hadi berdiri di belakang Amel. Ayo kita pulang Reno, sambung Hadi. Bocah itu masih tidak mau menjawab. Hadi terus mendekat. Tidak lama setelahnya, Reno berdiri dan lalu berbalik badan. Amel sudah memejamkan matanya, berharap ia tidak melihat lagi sosok menyeramkan seperti sore tadi. Namun saat ini, Reno menampakkan sosok seperti biasanya. Bocah tampan dengan tingkah yang lucu. Maaf. Satu kata yang terucap dari mulut Reno. Hadi menghela nafas pelan. Ia lalu tersenyum. Kemudian Reno berlari kecil memeluk si Hadi. Amel menatap mereka penuh haru. Walaupun Reno bukan adiknya, tetapi ia menampilkan sosok kakak sekaligus orang tua bagi mereka. Sekarang kita pulang ya. Hadi mengajak Reno untuk pulang. Aku pengen ketemu mama. Reno memasang wajah memelasnya. Kak, di mana ibu dia, Kak? Amel bertanya. Aku tidak bisa cerita, Mel. Coba besok kamu temui mereka lagi. Aku rasa kamu yang jauh lebih bisa buat menggali informasi dari mereka. Jawab Hadi. Oke, Kak. Mereka bertiga lantas pergi meninggalkan taman itu. Reno juga sudah terlihat aktif dan tidak memasang wajah cemberut lagi. Ya, namanya juga anak-anak. Terkadang emosi juga kurang stabil. Saat tiba di depan rumah Amel, Reno menatap ke arah rumah itu. Nampak ada sesuatu di dalam dirinya. Hadi berusaha untuk menarik tangan anak itu, tapi ia sama sekali tidak bergerak. Kamu mau mampir ke rumah, Kak? Tanya Amel. Reno hanya menggeleng kepala. Setelah itu ia berjalan kembali. Makasih ya Mel, ucap Hadi. Iya Kak. Amel kemudian masuk ke dalam rumah dan tidak lupa ia mengunci gerbang. Di meja makan terlihat kakaknya tengah menyantap makan malam sambil memainkan ponselnya. Amel menarik kursi, membuat kakaknya menyadari kehadiran si Amel. Kamu dari mana, Mel? Tanya Jessica. Biasa, Kak. Jawab Amel dengan singkat, sambil mengambil nasi dan juga lauk. Jessica tidak mencurigai kepergian adiknya di sore itu. Ia juga maklum dengan tingkah laku Amel selama ini. Bi Rumi mana, Kak? Tadi waktu kamu masuk, beliau baru saja ke kamar. Amel berbalik badan. Ia menatap kamar Bi Rumi. Terlihat begitu rapat pintu itu tertutup.
Kemudian setelah itu, Amel melanjutkan makannya sambil ditemani kakaknya yang asik menonton film melalui ponsel miliknya. Selesai makan, mereka berdua merapikan kembali meja makan. Keduanya juga mencuci piring yang habis mereka gunakan. Sebenarnya itu tugas Birumi besok pagi. Namun mereka selalu meringankan pekerjaan Birumi di rumah ini. Bagaimanapun juga, ini bekas makan mereka. Ya sudah, kakak mau ke kamar. Kakak ngantuk. Jessica lalu beranjak pergi, meninggalkan Amel yang memilih untuk menonton televisi. Amel duduk di sebuah kursi sofa yang berhadapan dengan TV mereka. Ia terus saja mengganti stasiun televisi yang dirasa bagus baginya. Namun tiba-tiba, suara benda terjatuh terdengar dari kamar Birumi. Amel bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekati kamar Birumi, lalu mengetuk pintu kamar beliau. "Bi," panggil si Amel. "Bibi nggak apa-apa?" tanya Amel kembali. Cekrek. Pintu kamar terbuka. "Oh, nak, gimana?" tanya Birumi. "Tidak apa-apa, Bi. Bibi nggak apa-apa kan? Tadi sepertinya ada suara barang jatuh," jawab Amel. "Tidak apa-apa kok, nak," jawab Birumi. Amel kemudian beranjak pergi, dan Birumi kembali menutup pintu kamarnya. Karena tidak ada satupun acara TV yang bagus, ia pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Badannya juga terasa lelah sekali. Ia juga harus bangun pagi esok hari. Ada satu hal yang ingin ia selesaikan secepatnya. Sesampainya di kamar, Amel tidak langsung tidur. Ia membuka tirai jendela dan memandangi halaman luar. Sungguh dia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami sore ini. Dua bocah lucu yang selama ini ia temui ternyata bukan manusia. Di sisi lain, Amel merasa kasihan dengan mereka. Di usia yang segitu, harus menanggung beban kematian yang masih belum terselesaikan. Sebenarnya siapa mereka? Mengapa terus mencari orang tuanya? Terik matahari pagi mencoba masuk melalui celah jendela kamar mereka. Amel terbangun dengan sedikit malas. Rasanya ia hanya tertidur beberapa jam. Selain itu, mendadak sekujur tubuh Amel terasa pegal-pegal, terutama di bagian kakinya. Mungkin efek dari lari-larian kemarin sore. Ia lantas beranjak dari tempat tidurnya untuk menyusul kakaknya yang mungkin sudah berada di bawah. Namun saat hendak membuka pintu kamar, Amel merasakan sesuatu berada di belakangnya. Perlahan ia memutar badannya. Jauh dari hadapannya saat ini, tepatnya di balik jendela kamar, berdiri sosok wanita menyeramkan yang sering ia dan kakaknya temui sebelumnya. Sosok itu menyeringai dengan wajah yang begitu buruk. Sungguh mengapa harus pagi ini untuk melihat sosok menyeramkan itu? "Cobalah beritahu aku, apa keperluanmu? Dan berhenti mengganggu aku dan juga kakakku," ucap si Amel. Sosok itu masih diam terpaku. Wajahnya semakin menghitam, dengan mata yang hampir copot. "Apakah aku telah mengusikmu?" tanya Amel. Masih tidak ada jawaban. "Aku bisa membantumu. Bicaralah, kapan saja jika kamu mau," ujar Amel untuk terakhir kalinya. Sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Amel berniat untuk meninggalkannya. Lagian berbicara dengan hantu hanya akan membuatnya emosi. Namun saat hendak kembali membuka pintu, langkahnya terhenti, seperti ada yang menahannya. Amel kembali berbalik.
Sosok itu sangat dekat dengannya saat ini, hanya berjarak beberapa senti saja. Amel tidak sebegitu khawatir. Pertemuan dia dengannya yang hampir setiap hari perlahan membuat Amel terbiasa. Satu hal yang Amel masih belum bisa menerima dari sosok tersebut, baunya. Susah untuk mendefinisikan bau dari sosok wanita buruk rupa ini. Amel merasa bau itu bersumber dari wajahnya yang jelek. Amel terus mencoba menahan nafas. Tidak mungkin ia muntah di hadapan sosok tersebut. Namun sepertinya sosok itu paham dengan kondisi Amel saat ini, sehingga sosok itu malah semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Amel. Tak ada rasa takut untuk menatap sosok tersebut. Amel semakin mempertajam tatapannya. Ia melihat mata yang semakin membara dari sosok itu. Mata yang seolah menyimpan pesan, sekaligus menyimpan dendam. "Kau mau apa?" tanya Amel. "Membunuhku," sambung si Amel. Lagi dan lagi, sosok itu sama sekali tidak mau bicara. Menjauhlah dari wajahku," perintah si Amel. Kali ini sosok itu menuruti perintah Amel. Ia mundur perlahan, dengan kaki yang melayang di udara. Ada yang aneh dengan wanita itu. Mendadak wajahnya berubah menjadi sosok wanita, dengan paras cantik keibu-ibuan. Amel berdiri memaku, memandangi sosok yang mencoba menampilkan jati dirinya. "Kau?" Amel memanggilnya dengan pelan. Sosok itu tersenyum tipis dan lalu berteriak. "Wah!" Amel terpental menatap pintu. Benturannya dengan gagang pintu cukup keras, membuat punggungnya semakin sakit. Amel kesakitan. Ia mencoba untuk bangkit kembali. Tawa bergema memenuhi ruangan kamar mereka. Sosok itu menghilang, namun tawanya masih terdengar. "Aku tahu kamu. Aku yakin aku tidak salah," teriak Amel sambil terus mencari keberadaan sosok tersebut. Brak! Pukulan mendarat di kepalanya. Amel berbalik. Tidak ada siapa-siapa di sana. Psh! Amel kembali terpental menatap tembok. Dadanya begitu sesak saat menghantam ke lantai. Kali ini kepalanya juga terbentur dengan keras, sehingga ia meringis kesakitan. Amel tidak berniat untuk berdiri. Ia membiarkan tubuhnya terlungkup di lantai kamar. Selang beberapa menit, suasana menjadi hening. Tidak ada suara sedikit pun. Amel mengatur kembali nafasnya. Krak! Suara leher Amel yang ikut tertarik saat sosok itu kembali muncul menarik rambutnya ke belakang. Amel menjerit. Kali ini Amel tidak bisa bersuara. Lehernya terasa begitu sakit. Rambutnya juga seakan ingin lepas dari kepalanya. Amel mengarahkan tangannya ke belakang, mencoba menahan tarikan dari sosok jahat tersebut. Brak! Pintu kamar terbuka. "Hentikan!" teriak Birumi ketika masuk ke dalam kamar. Disusul Jessica masuk ke dalam. Ternyata keduanya telah mendengar keributan dari bawah. Sosok itu kini telah menghilang. Dilepaskannya jambakan tersebut dengan kasar, yang membuat wajah Amel membentur lantai. Darah pun mengalir dari hidungnya. "Amel!" Jessica berlari menghampiri adiknya. Amel mencoba duduk dibantu sang kakak. "Apa yang terjadi, Mel?" tanya Jessica. Amel menggeleng, lalu mengelap darah dari hidungnya. Birumi segera mengambilkan tisu yang tidak jauh dari dirinya. Ia segera membantu Amel untuk membersihkan darahnya.
Apa sebaiknya kita tinggalkan rumah ini saja? Pikir Jessica. Jangan, ucap Bi Rumi. Kenapa, Bi? Jessica bertanya. Mungkin kalian masih punya tanggungan, jawab Bi Rumi. Amel menatap keduanya. Benar kata Bi Rumi. Sebaiknya kita jangan keluar dari rumah ini dulu, Kak, sahut Amel yang masih meringis kesakitan. Jessica tersenyum dan lalu mengangguk. Kalau begitu, Bibi kembali ke bawah dulu. Masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai. Pamit Bi Rumi. Amel, kamu istirahat saja, Nak. Nanti biar Bibi buatin bubur untuk kamu, pesan Bi Rumi. Iya, Bi. Jaga adikmu, Nak. Bi Rumi kembali memberi pesan, kali ini untuk Jessica. Bi Rumi lalu meninggalkan mereka. Keduanya saling memeluk, mencoba menguatkan satu sama lain. Kak, sepertinya aku harus ke rumah Kak Hadi sekarang, Kak, ucap Amel. Hah? Mau apa, Mel? Kondisimu belum pulih, ujar Jessica. Aku mau menemui Reno dan Bintang, Kak. Sebenarnya mereka itu siapa sih? Dari awal kamu ngomongin mereka, sedangkan kakak tidak pernah lihat. Mereka adalah hantu, Kak. Aku mau bantu mereka. Mereka lebih tahu rumah ini, jelas si Amel. Jessica masih duduk terpaku. Ia paham apa yang dikatakan adiknya. Hanya saja ia merasa aneh dengan semua ini. Terus bagaimana dengan kondisimu? Yakin kamu baik-baik saja? Tenang saja, Kak. Ini tidak seberapa kok. Ya sudah, kamu hati-hati. Kakak mencoba bantu menyelesaikan yang di sini. Amel pun segera bergegas keluar dari kamar. Ia menuruni anak tangga begitu cepat, lalu membuka gerbang dan kembali menutupnya. Ia berjalan sedikit cepat. Tidak butuh waktu lama. Ia telah tiba di depan rumah Hadi. Nampak sepi sekali. Kak Hadi, panggil si Amel. Amel mengetuk pintu rumah Hadi. Kak, panggil Amel sekali lagi. Masih tidak ada jawaban. Amel lalu berbalik. Dek, Amel sedikit terkejut. Reno dan Bintang berada di hadapannya sekarang. Hah, kalian? Kedua bocah tersebut tersenyum. Kak Hadi di mana? Tanya Amel seraya merunduk agar sejajar dengan mereka. Reno mengangkat bahu. Sepertinya belum balik, Kak, jawab Bintang. Tidak ada masalah kalaupun Hadi belum balik. Urusan Amel hari ini hanya dengan Reno dan Bintang. Kakak pengen ngobrol sama kalian. Kita ke taman yuk, ajak si Amel. Reno menoleh ke belakang. Mereka saling tatap sejenak. Ayo, ucap mereka bersamaan. Ketiganya lalu berjalan menuju taman biasanya. Sesekali Reno menyanyikan lagu anak-anak dengan suara gemasnya. Kamu belajar nyanyi dari siapa, No? Tanya Amel. Dari Mama, Kak. Dulu dia selalu ngajari nyanyi, jawab bocah itu dengan riang. Tapi suara kamu jelek, sahut si Bintang. Wajah Reno mendadak cemberut. Enggak, suara kamu bagus kok, ucap Amel sambil menyenggol si Bintang. Reno menghentikan langkahnya saat lewat depan rumah Amel. Kemudian Amel dan Bintang pun ikut berhenti. Mereka menatap wajah Reno yang memelas. Bintang merangkul adiknya. Tidak perlu bicara. Keduanya seolah sudah saling memahami.
Mama apa masih di sana ya? Tanya Reno kepada kakaknya. Kita akan bertemu Mama nanti, jawab si Bintang. Amel terharu melihat kedua anak itu. Sungguh walaupun mereka hantu, tetapi tetap saja kasihan jika anak seusia mereka harus terpisah dengan ibunya. Aku akan mencoba untuk bantu kalian, ujar Amel. Seketika wajah Reno dan Bintang terlihat ceria. Serius kak? Tanya si Bintang. Amel mengangguk. Hore, bentar lagi ketemu Mama, Reno berteriak sangat kencang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan ke taman. Mumpung masih siang, jadi tidak begitu menyeramkan. Setibanya di taman, ketiganya lalu duduk di rumput dan berhadapan membentuk pola segitiga. Hal ini agar memudahkan Amel berkomunikasi dengan mereka. Sejuk juga ya udaranya walaupun siang hari. Walaupun siang hari, udaranya sejuk juga ya, tutur si Amel. Sejuk? Kami sudah lama tidak pernah lagi merasakan hal itu, Bintang berucap. Amel sedikit canggung. Rasanya ia salah berbicara. Oh iya, aku mau tanya sama Reno. Kok kamu kalau ngambek larinya ke sini? Tanya si Amel. Karena aku suka tempat ini, Kak. Jawaban singkat dari anak mengemaskan itu. Dulu aku menemukan dia di sini, Kak, sahut si Bintang. Kami sempat terpisah satu sama lain. Awalnya, aku juga hampir menyerah mencari keluargaku. Lalu aku datang ke taman ini, kemudian bertemu adikku. Ya, walaupun sampai detik ini, kami masih belum bertemu dengan ibu, sambung Bintang dengan penjelasan yang terlihat dewasa. Amel merasakan apa yang tengah mereka rasakan saat ini. Kamu memang tidak takut sama hantu lainnya? Tanya si Amel. Tidak, kata Mama anak laki-laki tidak boleh penakut, jawab Reno. Alah, dulu aku nemui kamu juga dengan kondisi nangis, ketakutan sama penghuni taman ini kan? Sahut si Bintang. Tuh kan dulu, Kak. Tapi aku sudah kenal mereka sekarang, jawab Reno. Mereka siapa? Amel penasaran. Mereka yang di sini, Kak, jawab Bintang. Amel melirik ke sekitar. Jelas, taman sebesar ini tidak mungkin jika tidak ada penunggunya. Memang kakak tidak bisa lihat? Tanya Reno. Amel menggeleng. Padahal mereka melihat kakak sekarang. Mereka ngeliatin kita bertiga dengan tatapan aneh, ucap Reno. Amel mulai merinding. Dia tidak siap jika harus melihat semua sosok yang ada di taman ini. Seharusnya kakak juga bisa melihat mereka semua. Kakak hanya perlu melatih mata kakak lagi dan berusaha tenang untuk mengendalikannya, sahut Bintang. Amel hanya tersenyum. Saat ini bukan itu yang ia inginkan. Apa aku boleh tahu masa lalu kalian? Amel memberanikan diri untuk bicara. Bintang dan Reno berhenti bersuara. Untuk apa? Tanya Bintang. Sebelumnya kakak minta maaf. Kakak hanya ingin tahu lebih pasti, agar kakak bisa bantu kalian. Please. Amel memohon. Reno mengangguk dengan pelan. Kemudian mereka mengiyakan permintaan si Amel. Amel mengambil tangan kedua bocah itu. Ia lalu menggenggamnya dengan erat. Tatapan dari Reno dan Bintang seolah menaruh harapan kepadanya untuk dibantu bertemu dengan sosok ibunya yang telah lama terpisah.
Amel terus mencoba memahami lebih dalam perasaan mereka. Perlahan ia menutup matanya. Genggaman Reno dan Bintang semakin erat dirasakannya. Ia mulai memasuki alam bawah sadar dari kedua bocah itu. Perlahan dirinya terbawa pada masa kecil mereka. Lebih tepatnya, 6 tahun yang lalu. Amel melihat betapa aktifnya kedua anak tersebut. Reno dengan tingkahnya yang mengemaskan, dan Bintang dengan sifat dewasanya. Terlihat Bintang selalu mengalah dalam banyak hal. Tunggu, sepertinya Amel melihat sosok lain di sana. Ya, Bik Rumi. Jadi Bik Rumi adalah pembantu, sekaligus orang yang merawat mereka semasa kecil. Sebelumnya Bik Rumi juga pernah bercerita tentang kejadian dulu. Namun saat itu Amel tidak tahu bahwa kedua anak yang diceritakan Bik Rumi adalah mereka berdua. Bik Rumi sebagai pembantu terlihat sangat ulet dan baik hati. Ia selalu membantu Bintang maupun adiknya dalam setiap hal. Meskipun wajahnya nampak kelelahan, pikiran Amel terus berjalan menyusuri jejak masa kecil mereka. Sampai pada akhirnya, ia melihat kedua orang tua anak itu. Perhatian Amel langsung tertuju pada sosok dari mama mereka. Ya, tepat. Dugaan Amel selama ini memang benar. Amel membuka mata. Sepi. Tidak ada siapapun di taman. Bintang kemana? Dan Reno kemana? Amel kembali melihat sekeliling. Masih tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak masalah. Yang terpenting saat ini ia sudah berhasil menemukan satu titik terang, sekaligus pecahan teka-teki hidupnya selama ia berada di rumah itu. Amel lalu berdiri. Ia segera pergi dari taman itu dan kembali ke rumah. Ia tidak perlu khawatir dengan keberadaan Bintang dan Reno. Mereka pasti bisa balik. Mudah bagi mereka untuk berpindah tempat. Amel mempercepat langkahnya. Ia tidak sadar, di balik semak-semak taman, Bintang dan Reno terlihat tertawa kecil, melihat tingkah lakunya yang seperti orang linglung. Sesampainya di rumah, Amel segera menuju ke kamar. Namun langkahnya terhenti, tatkala menyadari ada sosok perempuan tengah duduk di bangku dekat dengan kolam renang. Amel pun lantas menghampirinya. "Siapa lagi kamu?" tanya si Amel. Sosok cantik itu hanya tersenyum. Amel tahu sosok itu memang sesekali muncul menemuinya. Lebih tepatnya, ada 2 sosok perempuan di rumah ini. Satu yang sering mengganggu mereka, dan kedua dia yang terlihat baik. "Aku tahu kamu. Kamu yang menulis di bukuku kan? Kamu Narida," ucap Amel. Sosok itu terdiam. Wajahnya yang sayu tidak menghilangkan kecantikan dalam dirinya. "Pergilah, selesaikan tugasmu. Nyawa kalian terancam di rumah ini." Sosok itu berbicara, memperingati si Amel. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar atas. "Kak Jessica!" Amel menoleh ke atas. Ia melihat ada sosok mengerikan di balkon kamar mereka. Kali ini sosok yang berbeda kembali. Terlihat lebih tua dengan gigi bertaring. Sosok itu tersenyum ke arahnya. Amel segera berlari menuju ke kamar. Blah! Pintu mendadak tertutup. Amel terpental. Ia segera bangun. "Kak Jessica!" panggil Amel dari luar kamar. Blah! Amel berhasil mendobrak pintu. Namun kamar itu terlihat kosong. "Kak Jessica!" Amel berteriak memanggil kakaknya, tapi tidak ada sahutan. Dia memandang kamar yang gelap, mencoba mencari keberadaan kakaknya.
Lelah rasanya menyelesaikan teka-teki selama ini. Ayah mereka juga masih lama pulang kembali ke rumah. Amel berkutat dengan pikirannya sendiri. Matanya terus memandang ke sekitar kamar. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun jantungnya mendadak berdebar ketika menyadari ada sosok yang ia lihat tadi tengah berdiri di pojok ruangan. "Siapa lagi kamu?" Amel bertanya dengan nafas yang tidak teratur. Sosok itu semakin terlihat menyeramkan. Wajahnya begitu tua, dengan bola mata yang menyala dan juga membara. Nampak jelas terlihat taring pada giginya yang penuh dengan darah. Lalu sosok itu digulung asap tebal, pecah dan bergulung cepat ke arahnya. Sontak tubuh Amel kembali terpental, menatap kaca rias di kamar hingga pecah. Ia terluka pada bagian tangan, tergores dengan pecahan kaca. Amel merangkak pelan, mencoba menjauh dari serpian kaca tersebut. Badannya semakin lemas. Brak! Pintu kamar mandi terbuka. Disusul tubuh Jessica yang tiba-tiba terpental keluar, lalu terkulai di lantai. "Kak!" Jessica mencoba bangkit dan merangkak mendekati sang adik. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh mereka sudah sangat lelah. "Bertahanlah, kita harus segera keluar dari sini," ucap Jessica, memberi semangat kepada adiknya. Namun tiba-tiba, badan Jessica kembali terpental ke tembok. Untuk beberapa saat, tubuhnya merekat hingga akhirnya terjatuh. Jessica meringis, menahan kesakitan. Ia memaki dalam hati. Gumpalan asap yang membungkus sosok tua itu sudah lenyap dalam kamar. Dia sadar kalau sosok yang berada di rumah ini akan terus mengusik mereka. "Kak Jessica!" Amel berhasil mengumpulkan tenaga untuk bangkit. "Turunlah ke bawah, panggil Birumi suruh ke sini," perintah Jessica dengan badan masih terkulai lemas. Amel segera bergegas keluar dari kamar dan berlari menuju kamar Birumi. Namun di pertengahan jalan, ia bertemu dengan sosok perempuan menyeramkan biasanya. Kali ini Amel tidak takut. "Aku tahu kamu. Aku sudah bertemu dengan anak-anak kamu. Aku akan bantu kamu bertemu mereka. Tapi sekarang jangan ganggu aku." Sosok itu lantas menghilang. Amel melanjutkan perjalanannya. "Birumi, Birumi!" panggil Amel dari balik pintu kamar yang ternyata tidak terkunci. Amel masuk ke dalam. Kamar Birumi terlihat sepi. Kemana beliau? Brak! Pintu kamar mendadak tertutup. Amel semakin panik. Ia berlari ke arah pintu dan berusaha menariknya agar bisa terbuka. Nihil, pintu itu tertutup rapat. Amel melepaskan pegangannya. Ia berdiri menatap ke sekitar, mencoba mencari alat yang bisa untuk membuka pintu ini, kembali. Amel membuka lemari dan seisinya. Ia justru menemukan sebuah foto yang memuat wajah Reno, Bintang, orang tua mereka, dan juga Birumi. Ia menatap tajam foto tersebut. Kepalanya mulai pusing. Pikirannya mulai terbawa di bawah alam sadar. Amel berteriak dengan kencang. Ia tidak kuat menahan rasa sakit di kepalanya. Pikirannya mencoba memaksakan untuk melihat kembali masa kelam keluarga tersebut. Amel melihat detail demi detail pembantaian yang terjadi kala itu. Sebuah pembantaian
yang mengakibatkan kematian satu keluarga Reno dan Bintang. Helaan napas Amel terdengar memburu. Ia menyandarkan punggungnya ke tembok. Tak sadar air mata membasahi pipi Amel. Ia terlihat menangis ketika mengetahui kejadian yang sebenarnya. Pasca pikirannya berhasil masuk ke dalam cerita di balik foto itu. Ia lalu bangkit dengan wajah penuh kekesalan. Ia berlari menuju kamar untuk menemui kakaknya. "Kak Jessica, kita harus keluar dari sini." Jessica pun bangkit perlahan. "Ada apa, Mel? Kita tidak punya banyak waktu, Kak. Sini aku bantu jalan." Amel langsung memapa kakaknya keluar dari kamar. Mereka menuruni anak tangga dengan perlahan. Jessica yang masih terlihat lemas mencoba membangkitkan staminanya. Ia lalu melepaskan tangannya dari pundak Amel dan berjalan sendiri. Namun saat mereka hendak membuka pintu, tiba-tiba pintu terkunci. "Kakak tunggu di sini." Amel berlari menuju pintu belakang, tapi sayangnya pintunya juga terkunci. "Brengsek. Kenapa, Mel? Kita terjebak, Kak." Jessica menatap kaget adiknya. "Mana Bi Rumi?" tanya Jessica. "Berhenti menanya ke dia. Dia bukan orang baik yang seperti kita kenal." "Maksudmu apa, Mel?" Piring-piring dapur bersatuan, disusul dengan beberapa barang di ruang tamu yang tiba-tiba terbang menghantam mereka berdua. "Amel, awas!" Apakah Amel dan juga Jessica akan selamat? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.